Performa tim nasional Indonesia cukup menjanjikan di partai kedua ronde ketiga usai menahan imbang Australia dengan skor kacamata. Permainan skuad Garuda Nusantara banyak dipuji karena sukses menahan gempuran serangan dari skuad Sokros. Padahal anak asuh Sintayong sempat diremehkan dan diprediksi bakal kalah telak oleh media asal Inggris. Namun berkat perjuangan hebat, skuad pasukan merah putih berpeluang besar lolos ke ronde keempat dengan menempati peringkat 3 atau 4. Cetak Gol coba merangkum perjuangan hebat timnas Indonesia menahan imbang Australia sebagai berikut. Diremehkan media Inggris. Timnas Indonesia menjalani debut perdana ronde ketiga dengan hasil yang memuaskan. Skuad Garuda Nusantara berhasil menahan imbang Arab Saudi saat lawatannya ke Stadion King Abdullah. Permainan anak asuh dari Sintayong langsung disorot oleh berbagai media asing. Nggak terkecuali media Malaysia yang memuji performa gemilang skuad Garuda Nusantara. Makan Bola menyebut permainan timnas Indonesia cukup memukau dan memanjakan mata. Hasil imbang kontra Arab Saudi membuat publik tanah air memberikan ekspektasi besar. Mereka berharap kalau skuad Garuda Nusantara bisa kembali menyajikan permainan indah di laga kontra Australia. Namun ekspektasi besar tersebut dipatahkan oleh prediksi media asal Inggris. Sportsmall malah memprediksi kalau Indonesia bakal kalah telak dengan skor 0-3 atas Australia. Media itu memperkirakan jika performa skuad Garuda Nusantara bakal tampil mengkhawatirkan. Sebab Australia sendiri dianggap jauh lebih baik dengan kedalaman skuad yang lebih matang. Padahal Indonesia sudah tampil berbeda dengan hadirnya beberapa wajah baru. Skuad Garuda Nusantara tercatat punya 6 pemain baru dibandingkan saat jumpa Australia di Piala Asia 2023. Mayoritas pemain mempunyai kualitas grade A, mulai dari Jay Itzes, Tom Haye, Nathan Chuaon, Calvin Verdong, Ragnar Oratmangun hingga Martin Pas. Tentu saja tambahan amunisi anyar akan membuat kekuatan Garuda meningkat. Perjuangan hebat timnas Indonesia. Anggapan miring media Sportsmall bisa dilihat dari sejumlah analisisnya. Skuad Garuda Nusantara harus melakukan perjalanan cukup jauh dengan rentang waktu yang mepet. Benar saja, Sintayong mengatakan anak asuhnya nggak 100% dalam keadaan bugar. Hebatnya, anak asuh Sintayong menyajikan perjuangan tanpa kena lelah sejak peluit dibunyikan. Pasukan Merah Putih sudah menunjukkan dominasinya dalam 10 menit pertama. Saat itu kesempatan emas lahir dari kaki Rafael Strike di sudut sempit. Sayangnya sepakan pemain 21 tahun itu masih bisa ditepis oleh kiper Matthew Ryan. Setelah itu skuad Sokros mulai keluar dari tekanan dan berbalik menyerang pasukan Garuda. Nggak tanggung-tanggung 9 sepak pojok mampu dibukukan Australia di babak pertama. Beruntung Indonesia punya pertahanan kokoh berkat trio Jay Itzes, Rizky Ridho dan Justin Hubner. Ketiganya sangat sigap dan solid mematahkan semua serangan. Calvin Verdong yang menempati bek sayap kiri juga berhasil mencuri perhatian. Pemain 27 tahun ini bermain lugas hingga mencatatkan 18 aksi bertahan gila. Mulai dari 10 recovery ball, 2 blok, 5 sapuan, 5 tackle sehingga mendapatkan rating 8,1 dari Footmob. Pertahanan solid pasukan Garuda sampai-sampai mendapatkan pujian dari media Al Jazeera. Media Qatar ini menyebut lini bertahan Garuda menyajikan sistem permainan yang terorganisir. Mereka kagum karena gempuran dari Australia nggak ada satupun yang berhasil menjadi gol. Pendapat serupa juga disampaikan oleh media asal Amerika Serikat yakni ESPN. Media ini menuliskan kalau Indonesia lagi-lagi berhasil bertahan dan membuktikan diri kala berhadapan dengan tim tangguh. Menggilanya performa Martin Pas. Selain lini pertahanan yang main bagus, Martin Pas juga kembali unjuk gigi menyelamatkan gawang timnas Indonesia. Laga ini menjadi pertandingan debut sang kiper di Gelora Bung Karno. Beberapa peluang emas skuad Kangguru berhasil dimentahkan oleh ex-kiper FC Utrecht ini.
Salah satunya ketika dirinya berhasil menepis tendangan Harry Souttar di menit ke-20. Martin Paes bahkan berhasil menghalau tendangan keras dari Adam Taggart yang berdiri bebas. Secara keseluruhan, sang kiper mencatatkan 5 saves krusial di laga tersebut. Nggak cuma jago menepis, Martin Paes juga punya ketenangan yang luar biasa. Hal ini terlihat kala dirinya berhasil mengecoh Nestori Irankunda dengan gocekan hebatnya. Nggak heran Martin Paes dinobatkan sebagai man of the match di laga tersebut. Presiden Republik Indonesia yakni Joko Widodo ikut memberikan pujian terkait performa luar biasa sang kiper. Jokowi mengatakan Martin Paes menampilkan permainan yang luar biasa. Sampai-sampai para penggemar timnas Indonesia menyajikan chance khusus yang menggema di seluruh penjuru GBK. Martin Paes bahagia karena sukses mengamankan Indonesia dari kebobolan. Sang kiper berterima kasih kepada para fans yang telah memberikan dukungan penuh. Di sisi lain, Graham Arnold selaku pelatih Australia mengaku frustasi karena gagal menjebol gawang Martin Paes. Kehebatan mental pemain timnas Indonesia. Hebatnya para punggawa Garuda menampilkan hasil manis dari kerja keras Sintayong. Alhasil mental pemain anak asuhnya mulai terbentuk saat berhadapan dengan negara besar. Terbukti punggawa skuad Garuda nggak panik meskipun diserang habis-habisan oleh lawan. Selain itu, para pemain juga punya ketenangan hebat saat bermain menghadapi timnas Australia. The Socceroos menggempur hebat Indonesia dengan catatan 65% ball possession dan 19 tembakan. Meski begitu, hal ini nggak membuat mental punggawa Garuda tertekan. Salah satu momen ketenangan ditunjukkan oleh Rizky Ridho yang nggak langsung membuang bola. Bek Persija Jakarta ini mencatatkan 3 tackle, 2 intercept, dan 7 sapuan sukses. Ketenangan para pemain timnas Indonesia juga diakui langsung oleh Sintayong. Dia menyebut mental menjadi salah satu faktor keberhasilan Garuda menahan imbang The Socceroos. Juru taktik Korea Selatan ini bangga anak asuhnya menjalankan instruksi dengan baik walaupun laga berjalan sulit. Selain itu, keberhasilan ini juga memberikan dampak positif bagi ranking FIFA Indonesia. Skuad Garuda kembali sukses menyalip Malaysia dengan melesat ke peringkat 130 FIFA. Padahal awalnya negeri jiran sudah bangga usai kembali meraih gelar juara di Piala Merdeka. Bertemu lawan lebih mudah di bulan Oktober. Setelah melawan Arab Saudi dan Australia, timnas Indonesia akan menghadapi Tiongkok dan Bahrain. Jika dilihat dari peringkat FIFA, skuad Garuda disebut bisa mengatasi kedua negara ini. Sebab peringkat FIFA Tiongkok dan Bahrain jauh lebih rendah dibandingkan Arab Saudi dan Australia. Skuad Mutiara Teluk Persia saat ini berada di peringkat ke-80 FIFA. Sedangkan Tiongkok sendiri saat ini berada di bawah Bahrain dengan berada di peringkat ke-87. Hal ini makin memperbesar kemungkinan timnas Indonesia untuk menang. Apalagi kedua negara ini sedang dilanda hasil buruk di pertandingan kedua ronde ketiga. Skuad Naga Merah harus takluk 1-2 atas timnas Arab Saudi yang hanya bermain 10 orang. Sedangkan Bahrain dibabat habis oleh negeri Samurai Biru dengan skor telak 0-5. Hasil ini tentunya dinilai dapat memudahkan peluang Indonesia untuk memaksimalkan poin. Salah satu pendapat datang dari pengamat sepak bola Indonesia yakni Binder Singh. Bung Binder menganggap kedua laga tersebut adalah peluang terbesar Garuda mendulang poin. Apalagi skuad Garuda Nusantara juga ketambahan amunisi baru dengan kedatangan Messilgers dan Eliano Reinders. Kedua pemain ini diharapkan dapat bermain di bulan Oktober nanti. Itulah ulasan perjuangan gila timnas Indonesia menahan imbang Australia. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad Garuda Nusantara akan kembali mendulang hasil positif di laga yang selanjutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.